Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-76, ratusan polwan dari berbagai satuan wilayah di Indonesia menggelar kegiatan napak tilas di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan kegiatan tersebut guna memperkuat ikatan di antara para polwan dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Napak tilas dimulai dari titik awal di lokasi Jam Gadang Bukit Tinggi menuju Monumen Polwan, kemudian dilanjutkan ke Stasiun Lambuang yang diikuti ratusan polwan. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono yang didampingi Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiono, yang perwira koordinasi atau Pakor Polwan Brigjen Pol Desi Andriani melepas rombongan napak tilas pada kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan dan kesatuan di kalangan para anggota polwan tersebut. Para polwan juga melakukan sejumlah kegiatan sosial serta seperti bakti sosial dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar serta bakti religi. Kegiatan diakhiri dengan syukuran, ramah tamah dan doa bersama di sekitar area Monumen Polwan, ikon Kota Bukit Tinggi. Muhammad Ramadan, seorang pemuda berusia 24 tahun dari pedalaman Aceh Utara yang hidup dengan keterbatasan fisik dan hanya bisa berbaring, telah lama menjalin hubungan istimewa dengan Kapolres Loksemawe AKBP Hengki Ismanto. Kali ini Ramadan membalas kebaikan AKBP Hengki Ismanto yang selama ini sering datang dan berkunjung ke rumahnya membawa bingkisan dengan balasan mengunjungi ke Polres Loksemawe dari Desa Ule Barat, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan becak. Dari sudut terpencil pedalaman Aceh Utara, Muhammad Ramadan, seorang pemuda berusia 24 tahun yang hidup dengan keterbatasan fisik, mengawali perjalanan panjangnya bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang diwarnai oleh tekad, semangat, dan balasan kebaikan. Ramadan telah lama menjalin hubungan istimewa dengan Kapolres Loksemawe AKBP Hengki Ismanto SIK. Sebuah hubungan yang tak hanya terbentuk dari kunjungan dan bingkisan sederhana, tetapi dari perhatian tulus dan kasih sayang yang mendalam. Setiap kunjungan Kapolres Loksemawe ke rumah Ramadan menjadi cahaya harapan yang menyinari hidupnya. Pada Jumat pagi 9 Agustus tahun 2024, Ramadan datang membalas kebaikan itu. Dengan becak, ia menempuh perjalanan jauh dari Desa Ule Barat, Kecamatan Loksukun. Setibanya di Polres Loksemawe, Ramadan disambut dengan kehangatan oleh Kapolres Loksemawe. Assalamualaikum. Apa kabar, Ki? Sehat? Hah? Sehat gak? Temu kan? Momen ini menggambarkan betapa eratnya tali kasih yang telah terjalin di antara mereka. Di tengah suasana yang penuh kehangatan, Ramadan bersama keluarganya mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Mereka tersenyum bersama, mengenang setiap kebaikan yang telah diberikan. Bagi Ramadan, ini lebih dari sekedar kunjungan. Ini adalah tanda terima kasih yang tulus. Dengan santunan dan ucapan yang penuh harapan, Kapolres Loksemawe mengantarkan Ramadan hingga ke becaknya. Terucap sebuah kalimat sederhana. Santai lagi. Itu bahasa sini, apa saya ke sana? Jadi biasa. Sehat selalu Ramadan, sampai ketemu lagi di lain hari, menjadi penutup dari sebuah kisah yang penuh kehangatan dan kemanusiaan. Kisah ini bukan sekedar tentang kunjungan, tetapi tentang kebaikan yang saling terbalas, tentang persahabatan yang melampaui keterbatasan, dan tentang harapan yang akan terus hidup di hati Ramadan dan keluarganya.
Ya pemirsa, Polri mengerahkan 4 helikopter untuk mengamankan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Keempat helikopter ini merupakan milik Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Menurut Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, 3 helikopter yang dikerahkan yakni helikopter AW189 P7001, AW169 P3309, AW169 P3305. Ketiga helikopter ini digunakan untuk mengangkut penumpang VVIP. Sementara 1 helikopter lainnya berupa Dauphin AS 365 N2 P3103 yang bertugas sebagai ambulans udara. Kombes Yulianto menyebut helikopter kode P3305 sebelumnya sudah standby berada di wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan 3 helikopter lainnya memperkuat proses pengamanan HUT ke-79 RI di IKN. Ia menambahkan keempat helikopter ini sudah disiagakan sejak Selasa lalu hingga Senin 19 Agustus mendatang. Ia optimis menyiagakan helikopter ini dapat mendukung mobilitas selama upacara 17 Agustus di IKN. Pemirsa, dalam rangka mempersiapkan perayaan HUT RI ke-79 di IKN, Polresta Balikpapan melaksanakan gladi bersih pengantaran para tamu serta upacara di Ibu Kota Nusantara. Simulasi pengantaran serta pengawalan para tamu peserta upacara ke Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan di lapangan utama Polresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur dan diikuti oleh Satlantas Polres Balikpapan Polda Kalimantan Timur. Para tamu VIP ini akan menaiki 15 unit bus dengan mengerahkan 5 mobil patwal, motor patwal, serta juga di tiap bus akan ada personel Polri yang akan memberikan pengamanan ekstra kepada para tamu. Hari ini kita tadi Kapolresta Balikpapan sudah mengambil apel untuk para sopir, memberi arahan kepada para sopir bis karena ini adalah bis-bis yang nanti akan dipakai membawa tamu undangan pada tanggal 17 Agustus. Tamu undangan ini adalah masyarakat yang terpilih untuk mengikuti upacara di IKN. Di Balikpapan ada beberapa titik pemberangkatan, salah satunya adalah di Polresta ini yang nanti di sini akan digerakkan 15 bis. Ini adalah rangkaian gladi sehingga nanti para sopir, petugas patwal, kemudian para sopir bis-bis ini sudah paham jalan, ada perkiraan waktu, kemudian juga nanti tahu di mana titik harus berhenti di sananya. Pelaksanaan simulasi keberangkatan juga dilaksanakan di 9 titik dalam melaksanakan simulasi pengantaran tamu VIP. Dari Kalimantan Timur, Dirang Baskara Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Polresta Sorong Kota mengibarkan bendera merah putih di dalam laut pada Selasa 13 Agustus 2024 di perairan Tanjung Batu, Soaka. Dan proses pengibaran bendera merah putih sepanjang 20 meter ini melibatkan 11 orang perwira dan personel Polresta Sorong Kota. Polresta Sorong Kota mengibarkan bendera merah putih di dalam laut pada Selasa 13 Agustus 2024 di perairan Tanjung Batu, Soaka. Proses pengibaran bendera merah putih sepanjang 20 meter ini melibatkan 11 orang perwira dan personel Polresta Sorong Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan di kedalaman 10 meter dari permukaan laut dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto. Kapolresta Sorong menyampaikan pengibaran bendera di bawah laut sebagai panggilan moral untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur di medan perang, demi mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia untuk merdeka dari tangan penjajah.
Ia menambahkan begitu banyak pahlawan yang gugur baik di darat maupun di laut. Melalui pengibaran bendera di laut ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan keindahan bawah laut Tanjung Batu karena memiliki wisata bawah laut yang perlu dilestarikan. Demi kelancaran kegiatan ini, sebelumnya para personel yang akan menyelam sudah melaksanakan latihan beberapa hari lalu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan momen hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini, masyarakat dapat merayakan dengan sukacita sekaligus dapat menikmati tempat wisata yang ada di kawasan Tanjung Batu. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.